Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kita baca-baca berita perkembangan luar negeri, misalnya ya, ketegangan di Timur Tengah, ketegangan di Amerika, ketegangan terkait perkembangan ekonomi ya. Begitupun di dalam negeri, setiap hari mungkin ya kita ikut mengamati bagaimana perdebatan tentang Habib, Nasab, kemudian perdebatan antara kelompok Islam dan Kristen di media sosial, kemudian kasus-kasus yang lagi mencuat seperti pagar laut. Nah, sekarang yang lagi panas kasus politik ya, antara PDIP tanda petik versus pengambil kebijakan ya, atau pemerintah ya. Kemudian demonstrasi mahasiswa ya, semua itu ada di depan kita, dan terkadang sedikit banyak itu kemudian mempengaruhi mood kita, mempengaruhi psikologi kita. Tapi pernah nggak kita menyadari bahwa sebenarnya semua itu adalah hanya gambaran-gambaran yang lewat di depan kita? Bahkan sebenarnya yang bersentuhan langsung dengan panca indera kita, yang kita amati di sekitar kita ini, yang kita anggap nyata, itu ternyata hanya sebuah hologram gitu. Apalagi yang tidak bersentuhan langsung, yang merupakan berita-berita yang kita baca lewat media sosial ya, lewat handphone kita yang setiap hari kita plototin gitu. Iya, kalau kita mencoba melihat lebih ke dalam, kan ternyata sebenarnya semua itu hanya adalah sebuah fenomena sebenarnya. Hanya sebuah gambaran yang lewat. Nah, kalau kita mengacu kepada percobaan atau double slit experiment atau percobaan celah ganda, kan ternyata yang paling menentukan adalah pengamat, dalam hal ini kita itu. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, maka ya dia kemudian eksis dalam pikiran kita, kemudian mempengaruhi benak kita, mempengaruhi psikologi kita. Tapi kalau misalnya kita tidak mengamati, ya dia tidak ada, tidak mempengaruhi ke kita. Yang saya mau katakan bahwa sebenarnya yang ada itu cuma kita, sebenarnya cuma diri kita aja. Semuanya itu ya, kalau misalnya kita tidak memfokusi hal-hal itu, kan sebenarnya nggak nyata.
Memang yang berpengaruh nyata itu kan adalah yang bersentuhan langsung dengan kita. Tapi itu pun sebenarnya karena kita berada dalam situasi ruang dan waktu yang sama. Kalau misalnya sudah terjadi tidak dalam ruang yang sama dan kita tidak mengamati itu, ya nggak ada masalah. Kita bisa membayangkan sebuah komunitas masyarakat yang hidup dalam suatu tempat di mana di situ semua akses komunikasi ditutup. Jadi mereka tidak tahu situasi apa yang terjadi di dunia luar. Ya toh mereka fine-fine aja, tidak ada masalah. Malah mungkin bisa jadi mereka fokus dengan kehidupannya di situ. Tidak ada sebuah gejolak yang muncul karena misalnya terjadi perang di Timur Tengah sana, ya terjadi perang dagang di Eropa sana, terjadi kekisruhan politik misalnya di internal Indonesia atau di luar negeri sana. Ya mereka tetap dengan aktivitas keseharian mereka dan mereka damai karena situasi psikologisnya itu tidak terganggu dengan fenomena-fenomena atau gambaran-gambaran yang muncul di media sosial. Kita yang sekarang terpapar dengan yang namanya media sosial itu, ya terkadang kita melihat berita-berita terkait dengan kekerasan, terkait dengan pelecehan seksual, terkait dengan perselingkuhan, terkait dengan politik, terkait dengan korupsi dan berbagai banyak hal gitu. Ya kesemuanya itulah sebenarnya yang merupakan hal-hal yang mengisi alam bawah sadar kita dan secara tidak langsung kemudian mempengaruhi bagaimana kita menyikapi hidup ini. Ya, tetapi kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal itu semua, ya kita tidak mengamati itu semua, maka ya alam bawah sadar kita otomatis akan terbebas dari pengaruh-pengaruh itu tadi. Nah, media sosial ini kan inilah yang dimanfaatkan ya oleh tanda kutip kelompok yang ingin menarik kesadaran kita kepada alam rendah, alam bawah. Muncul berbagai konten-konten yang akan menarik kesadaran kita kepada alam rendah, yang menjauhkan kesadaran kita kepada kesejatian diri kita. Ya, itu makanya semestinya ya mestinya ada sebuah sistem atau sebuah pola di mana kita menginterupsi semuanya gitu. Jadi sejenak kita menghentikan pengamatan kita terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita atau fenomena yang ada di media sosial itu. Nah, inilah mungkin yang disebut dengan aktivitas i'tikaf, bermeditasi, berkholwat, tapa brata, atau suluk. Ya, disitulah pentingnya bagaimana kemudian kita mencoba untuk menghentikan pengamatan kita terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita lewat media sosial. Ya, jadi pada saat itu kemudian dengan aktivitas tadi, ya hal-hal yang masuk ke alam bawah sadar kita itu kemudian kita coba putus dan kita bersihkan semua itu. Nah, itulah pentingnya kita berkholwat, itulah pentingnya kita bersuluk,
itulah pentingnya kita sejenak untuk menutup ya keran kesadaran kita terhadap fenomena-fenomena di sekeliling kita yang berpotensi menarik kesadaran kita kepada alam rendah, sehingga kita kemudian bisa lebih jernih ya memahami realitas kehidupan ini. Karena sebenarnya yang menghalangi kita untuk memahami sejatinya realitas kehidupan ini adalah ya itu tadi, karena kesadaran kita mengkonsumsi semua fenomena-fenomena itu. Jadi kalau kita bisa memutus itu, ya minimal menginterupsi ya, minimal dalam 1 tahun, 1 tahun kita mencoba untuk menghentikannya dulu, dan kita membersihkan lagi gitu, sehingga kita bisa melihat realitas ini secara real. Jadi ya carilah kelompok atau komunitas yang mengajarkan kita untuk melakukan cara-cara seperti itu, karena itu adalah sebuah metodologi. Itu adalah salah satu metodologi yang bisa membawa kita untuk menemukan kesejatian hidup ini. Karena saya pikir di beberapa tradisi agama, aliran dan kepercayaan itu mungkin punya metodologi itu, dan carilah metodologi itu, temukanlah metodologi itu. Ya kalau kita tidak pernah mencoba untuk melakukan itu, maka ya udah, alam bawah sadar kita akan terus menerus terisi dengan hal-hal seperti itu, sehingga semakin menumpuk dan menumpuk. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai hijab. Makanya harus ada sebuah mekanisme pembersihan ya, untuk menghilangkan semua sampah-sampah itu, semua hijab-hijab itu, sehingga tersingkap realitas yang sesungguhnya. Tetap di channel ini bersama saya Bang Jako. Pelan-pelan kita akan membuka dan membongkar hijab-hijab itu, sehingga kita bisa memahami realitas ini yang sesungguhnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.